Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap orang tua pasti mendambakan anaknya tumbuh menjadi pribadi yang solih dan solihah. Anak yang kuat imannya, baik mentalnya, bagus akhlaknya, luas ilmunya, lembut hatinya, serta mampu menghadapi kehidupan yang keras dengan bimbingan Allah. Tidak ada doa yang lebih sering dipanjatkan seorang ayah dan ibu selain doa untuk kebaikan anak-anaknya, baik di dunia maupun di akhirat. Namun sahabatku, kita perlu menyadari bahwa doa tidak bisa dipisahkan dari usaha. Mendidik anak adalah tanggung jawab yang besar, tapi di atas segala daya dan upaya, doa adalah senjata paling ampuh yang dimiliki oleh orang tua. Doa bisa menembus segala keterbatasan. Bahkan ketika kita sudah tiada, doa yang pernah kita panjatkan untuk anak-anak kita tetap bisa menjadi cahaya yang akan menerangi jalan mereka. Di dalam Islam, ada satu waktu yang istimewa yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa, yaitu ketika sujud dalam sholat. Bahkan Rasulullah menegaskan bahwa seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia bersujud. Saudara-saudaraku, sujud bukan sekedar gerakan fisik menundukkan diri di hadapan Allah. Sujud adalah simbol kepasrahan total seorang hamba kepada Allah. Dahi yang merupakan bagian paling mulia dari tubuh manusia ditempelkan ke tanah sebagai tanda kehinaan, tanda kerendahan di hadapan Sang Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun, fa aktsirud du'a." Saat paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika ia sedang bersujud, maka berbanyaklah berdoa di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberi kita isyarat penting. Jangan sia-siakan momen bersujud. Pada saat itulah doa kita lebih dekat untuk diijabahi oleh Allah. Maka apa yang lebih pantas kita panjatkan selain doa untuk anak-anak kita? Saudara-saudaraku, Al-Quran merekam banyak doa para nabi yang penuh keteladanan. Doa mereka bukan hanya untuk diri mereka, tapi juga untuk keturunannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mendoakan anak. Di dalam Al-Quran ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam saat belum memiliki keturunan. Beliau berdoa dengan penuh ketundukan, "Rabbi habli minas solihin." Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang termasuk golongan orang-orang soleh. Quran Surat As-Saffat ayat 100. Doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan Allah, yaitu dengan kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang kelak menjadi teladan dalam ketaatan, bahkan seorang anak yang darinya lahir para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa, "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'ai." Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Quran Surat Ibrahim ayat 40. Di dalam Al-Quran juga kita bisa belajar doa memohon untuk memiliki keturunan yang menyejukkan mata. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, lalu bagaimanakah caranya kita mengamalkan doa-doa mustajab yang diambil dari Al-Quran, kemudian kita kolaborasikan dengan sujud? Hal ini bisa kita lakukan sebagai wujud cinta dan harapan kita untuk anak-anak kita. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa istimewa saat sujud, khususnya ketika sedang menghadapi persoalan yang berat. Apa yang dibaca Rasulullah ketika dalam sujud? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa, "Ya Hayyu Ya Qayyumu birahmatika astaghis."
Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Bagaimana redaksi dari hadis ini? Idza hazaba amrun qala ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Apabila Nabi menghadapi suatu urusan yang penting, Rasulullah berdoa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Saudara-saudaraku, doa ini bukan hanya doa umum, tetapi bisa menjadi pembuka doa untuk anak. Dengan doa ini kita memohon kepada Allah agar rahmat Allah menaungi keluarga kita dan juga anak-anak kita. Silakan disiapkan alat tulisnya, pulpen, kemudian kertas, dicatat bagaimana cara praktik dari pengamalan doa di dalam sujud. Caranya seperti ini. Yang pertama, ketika kita melakukan sholat, kemudian pada saat sujud terakhir, kita membaca tasbih seperti biasanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian setelah itu, setelah selesai membaca tasbih ini, kita membaca doa Rasulullah yang biasa Rasulullah baca ketika mengalami kesulitan dan beliau bersujud lama membaca doa ini. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Dibaca sebanyak 3 kali. Jadi ketika sujud terakhir, baca tasbih seperti biasanya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kemudian disusul dengan doa Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Kemudian ketika kita mengkhususkan doa ini untuk mendoakan anak-anak kita, dilanjutkan dengan bacaan doa Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas solati wa min dhurriyyati. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Jadi jelas ya bagaimana tata cara pengurutannya. Pada saat sujud terakhir baca tasbih, kemudian baca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis, ditambahkan dengan doa Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi saudara-saudaraku, riwayat dari bacaan doa ini adalah riwayat yang sahih. Pada suatu ketika, pada saat perang Badar, Rasulullah SAW sujud sangat lama sekali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita bahwa ia beberapa kali melihat ke arah Rasulullah, dan ternyata Rasulullah masih tetap dalam keadaan atau dalam posisi bersujud. Dalam sujud itu Rasulullah berulang-ulang membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Sujudnya lama sekali. Sampai kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan umat Islam pada saat perang Badar. Jadi kisah ini memberikan kita pelajaran bahwa doa yang diulang-ulang, Ya Hayyu Ya Qayyum, bisa mendatangkan pertolongan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara-saudaraku, jika doa Rasulullah ini bisa mendatangkan kemenangan untuk umat Islam, maka doa kita dalam sujud tentu saja bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah untuk anak-anak kita. Rasulullah SAW bersabda, Salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Da'watul walidi liwaladihi, wa da'watul mazlum, wa da'watul musafir. 3 doa yang mustajab tanpa keraguan di dalamnya. Yang pertama, doa orang tua untuk anak-anaknya. Yang kedua, doa orang yang dizolimi. Dan yang ketiga, doa orang yang sedang dalam safar atau dalam perjalanan. Ini juga hadisnya sahih
diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini menegaskan doa kita sebagai orang tua sangat besar pengaruhnya. Doa ini bisa menembus langit tanpa ada penghalang. Maka betapa rugi jika kita lalai mendoakan anak-anak kita setiap kali kita sholat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan wajah anak-anak kita pada saat mereka tidur. Wajahnya polos, wajahnya penuh ketenangan, ceria, menampakkan kebahagiaan. Bayangkan bagaimana nasib mereka di masa depan. Akankah mereka menjadi anak yang solih, anak yang solihah, yang membawa kebahagiaan? Ataukah kelak mereka akan menjadi anak yang lalai dari agamanya? Na'udzubillah min dzalik. Semua itu bisa bermula dari doa kita. Karena itu jangan pernah lelah dan lalai mendoakan mereka. Doa dalam sujud adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Itu lebih berharga daripada warisan harta, lebih berharga daripada pendidikan tinggi sekalipun. Sebab doa mampu menjaga mereka bahkan ketika kita sudah tiada. Maka mari sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semua, kita jadikan setiap sujud kita sebagai momentum emas, momentum yang berharga untuk memohonkan mereka kepada Allah, agar anak-anak kita tumbuh dalam keimanan, agar anak-anak kita menjadi penyejuk hati, agar anak-anak kita menjaga sholatnya, baik akhlaknya, luas ilmunya, agar anak-anak kita menjadi amal jariyah yang tak terputus untuk kita nanti ketika kita sudah tiada. Share video ini jika teman-temanku menganggap video ini bermanfaat. Tulis qabiltu atau tuliskan hajat Anda di kolom komentar agar doa-doa itu bisa diaminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan setiap doa kita untuk anak-anak kita, sebagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, dan doa para nabi yang terdahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.